Hari ini saya melanjutkan pembahasan dari seri liturgi yang terakhir, yaitu tentang baptisan. Jadi ini adalah momen yang pas sekali kita merenungkan tema ini di dalam kaitan dengan diselenggarakannya sakramen baptisan. Kita membaca dua bagian ayat firman Tuhan. Mari kita membuka dari Matius 28. Kita membaca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan juga 1 Korintus 12 ayat 13. Kita membaca Matius terlebih dahulu. Ayat yang terkenal yaitu pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saya membacakan untuk kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu 1 Korintus 12. Nah, ini adalah ayat yang dipakai di dalam sebagai judul tema kita pada hari ini, yaitu 1 Korintus 12. Kita membaca ayat yang ke-13 saja ya, ayat yang ke-13. Atau saya baca dari 12. Saya baca dari ayat 12 ya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saya tambah satu ayat lagi, yaitu ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan curahkan di dalam kehidupan gerejamu. Nah, pada hari ini kami boleh mengenang, bukan hanya mengenang, tapi juga kami menikmati pada hari ini, dan kami juga melangkah maju ke depan di dalam harapan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur Tuhan melibatkan kami di dalamnya. Dan kami rindu Tuhan supaya Engkau memberkati perjalanan kehidupan gereja ini. Selanjutnya kami tahu hamba Tuhan datang dan pergi, penatua, diaken, majelis, pengurus, bahkan kami sendiri semua jemaat Tuhan. Kami datang dan pergi, tapi Engkau tetap kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kami memiliki Engkau, dan kami berdoa supaya Tuhan yang boleh meneguhkan firman-Mu, dan khususnya ketika kami ingin merenungkan liturgi baptisan dalam kehidupan orang percaya, baik kami, orang tua, anak-anak, dan juga untuk kami yang sudah dibaptis, yang akan dibaptis. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati perenungan ini, memeteraikannya dalam hati kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi ini adalah satu pembahasan terakhir dari liturgi ya, anak-anak kita waktu di gereja ya, anak-anak ini perhatikan ya, waktu kita mengikuti liturgi itu bukan cuma sekedar urut-urutan, tapi ada cerita, ada kisah di baliknya, sehingga kita mesti mengerti ya apa artinya gitu. Nah, kita di dalam saat seperti ini kita menyaksikan ada baptisan, yang dibaptis hari ini adalah anak-anak ya. Apa artinya baptisan ya, di dalam kehidupan orang percaya? Ya, baptisan memang dilakukan hanya sekali saja, nggak ada baptisan ulang-ulang ya. Berbeda dengan perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus kita bisa ada berkali-kali ya. Tetapi baptisan kan tidak demikian gitu. Nah, kita mau mengaitkan ini dengan ajaran atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ya, mulut dari Tuhan Yesus. Seperti yang kita baca dalam Matius 28. Ini ya anak-anak bisa hafalkan ya, ini meskipun mungkin nggak harus langsung 5 ayat, kita bisa menghafalkan ayat ya, yang ada
nama Allah Tritunggal itu ya, itu kita bisa hafalkan di situ ya, menjadi satu ayat hafalan bagi kita semua sehingga kita bisa lebih mengerti apa artinya baptisan di dalam nama Tritunggal. Nah, kita membaca di dalam cerita ini ya bahwa baptisan ini berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dengan otoritas Tuhan kita Yesus Kristus yang universal. Universal itu maksudnya apa? Maksudnya di bumi dan di sorga. Maksudnya bukan cuma di Kelapa Gading, ya. Maksudnya bukan cuma di rumahmu saja, gitu, bukan gitu. Bukan cuma di kamarmu, bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh bumi dan bahkan bukan cuma di bumi, di sorga juga. Ada kuasa Yesus yang universal yang dinyatakan di dalam baptisan dan kita menyaksikan itu ya. Tuhan yang kita percaya itu lebih besar kuasanya dari semua presiden manapun, daripada kaisar manapun yang pernah ada. Tuhan Yesus Kristus itu lebih berkuasa ya daripada semua penguasa yang manapun di sepanjang sejarah. Tapi waktu kita membaca di dalam cerita Alkitab ya, kalau kita membaca di dalam cerita Tuhan Yesus ya, dia sendiri dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis ya. Adik-adik pasti pernah membaca cerita itu gitu. Ternyata setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia terus kemudian dicobai oleh iblis ya, dicobai oleh iblis. Ya, kita biasanya setelah baptisan apa sih? Kita orang Kelapa Gading, makan-makan gitu ya, makan-makan, kasih selamat, foto-foto. Nggak salah sih, memang kita perlu makan, ya celebrate boleh gitu ya. Tapi kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus setelah dia dibaptis, setelah itu dia dicobai oleh iblis ya. Kehidupan Kristen itu bukan satu kehidupan Kristen, bukan satu gambaran kehidupan yang digambarkan seperti kayak ideal gitu ya. Oh, ini apa? Ini adalah waktu yang indah, he makes everything beautiful in his time gitu ya. Yesus dicobai oleh iblis ini juga adalah God's appointed time pasti. Ini adalah juga di dalam waktunya Bapa. Nggak ada yang di luar waktunya Bapa. Sehingga kita melihat di dalam cerita ini ya, apa yang dikatakan dalam Matius 28, ini kontras dengan pencobaan iblis. Iblis itu menawarkan ya, kepada Yesus ya untuk mendapatkan semua kerajaan-kerajaan di dunia. Semua kerajaan-kerajaan di dunia. Kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis, semua kerajaan-kerajaan di dunia akan diberikan kepada Yesus. Tapi di sini kita membaca di dalam Matius yang ke-28, kita baca di sini Yesus itu menerima kuasa ya. Kerajaan kuasa itu di bumi dan di sorga. Ini sesuatu yang nggak mungkin bisa diberikan oleh iblis ya. Ada pencobaan di dalam kehidupan kita ya, ada pencobaan di dalam kehidupan adik-adik ya. Waktu kita setelah dibaptis, kita dicobai jadi tertarik oleh kemuliaan dunia ini, tertarik oleh kerajaan dunia ini ya, gemilangnya dunia ini. Kepingin jadi kaya, kepingin jadi sukses seperti orang-orang terkenal, kepingin jadi selebriti ya, seperti bintang-bintang film dan sebagainya. Oh, Yesus juga dicobai hal-hal seperti ini. Ini bukan sesuatu hal yang Yesus nggak tahu apa-apa, bukan. Yesus juga dicobai. Tetapi kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-28 tadi, dikatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi, ya, bukan cuma di bumi tanpa di sorga, tapi juga bukan cuma di sorga tanpa di bumi, tapi di sorga dan di bumi, itu segala kuasa itu diberikan oleh Bapa kepada Sang Anak. Di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Yesus Kristus, kita juga mendapatkan janji ini. Di dalam Yesus Kristus, ya, kita mendapatkan kuasa ini. Tentu ini bukan satu kuasa yang kita pakai untuk apa ya? Kepentingan kita sendiri, fasilitas kehidupan kita sendiri, bukan pasti. Ini adalah kuasa yang terus kemudian diberikan oleh Bapa ya kepada Kristus dan di dalamnya kita berbagian supaya kita boleh memuridkan orang-orang lain. Ya, kita jangan pikir kuasa untuk yang lain-lain ya, bisa kacau. Kita paling sebel sih kalau di dalam gereja itu ada power struggle gitu ya, perjuangan
untuk mendapatkan kuasa, posisi, jabatan, dihormati, disegani, dan sebagainya. Itu orang yang nggak mengerti kuasa Kristus. Orang yang mengerti kuasa Kristus nggak berpikir seperti itu, saya. Orang yang mengerti kuasa Kristus diberikan, itu bukan untuk itu, saya bukan. Itu diberikan untuk kita bisa memuridkan yang lain. Tadi kita mendengar, dan bukan cuma tadi ya, actually juga setiap kali dalam baptisan itu ada nama Tritunggal disebut ya. Nama Tritunggal. Arti Franz mengatakan, ya perhatikan di dalam kehidupan Yesus Kristus, juga kita melihat ketiga pribadi ini hadir di sana ya. Yang membaptis, memang Yohanes Pembaptis ya. Tapi Yohanes Pembaptis yang paling nggak penting di sana. Ada Bapa yang suaranya terdengar dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada Roh Kudus di bentuk burung. Lalu ada Yesus Kristus di sana. Kita kenapa saya baptisan pakai nama Tritunggal? Ya, karena di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri juga Trinitarian, ya ini juga Tritunggal, Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Demikian juga cerita kehidupan baptisan kita juga dibangun di dalam fondasi nama Tritunggal ini, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tadi kita mengatakan bahwa kuasa itu diberikan di dalam Yesus Kristus waktu kita percaya kepadanya. Kuasa itu juga diberikan kepada kita karena Yesus bukan menahan untuk dirinya sendiri ya. Tapi sekali lagi saya, ini adalah kuasa yang seharusnya terus kemudian mendorong kita ya, memperlengkapi kita, empower kita supaya kita boleh membawa orang-orang itu menjadi murid-murid Kristus. Perhatikan ya di sini ya. Great Commission ini bukan cuma sekedar menantang orang, terimalah Yesus di dalam hatimu, terus kalau sudah terima, ya sudah kamu berarti sudah masuk surga gitu. Itu cekak sekali, ya. Itu sangat-sangat shortage pengertian Great Commission seperti itu. Itu bukan Great Commission yang asli, saya bukan berarti nggak boleh menantang orang percaya Yesus, bukan itu ya. Tapi kalau kita mengerti amanat agung, itu hanya sekedar, terimalah Yesus di dalam hatimu, sudah terima, Yesus, sudah angkat tangan, sudah, ya sudah, berarti sudah selesai. Oh, saya sudah menjalankan amanat agung. Belum, belum. Baca lagi saya di dalam bagian ini ya. Baca lagi. Adik-adik ya, anak-anak baca lagi ya. Apa artinya ya? Apa artinya mengikut Kristus? Apa artinya percaya kepada Yesus Kristus? Di sini Tuhan kita mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan ajarlah mereka untuk menerima aku di dalam hatinya terus sudah mereka harus percaya bahwa mereka masuk surga. Bukan itu, saya bukan. Itu termasuk di dalamnya, betul. Itu termasuk di dalamnya. Ya, setuju. Tetapi sekali lagi ya saya baca. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Kita bersyukur ya ada baptisan anak-anak ya. Karena ini waktunya berarti panjang ya. Saya bukan mengatakan orang yang baptis umur 50, 60 nggak bisa diberkati Tuhan. Tuhan bisa memberkati juga. Tapi alangkah indahnya ya, menyaksikan anak-anak itu waktu kecil itu sudah dibaptis ya. Kenapa sih? Karena ini memang bicara tentang lifelong learning. Ini bicara tentang belajar seumur hidup ya. Anak-anak ya sudah dibaptis. Berarti ini waktunya itu wah, panjang ya. Memang perlu waktu panjang untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Observance ini adalah lifelong, ya. Ini panjang sekali. Ini bukan saudara katekisasi, ya 6 bulan selesai. Oh, saya sudah tahu kekristenan itu apa. Saya sudah tahu doktrin reform itu apa. Ini pelajaran seumur hidup, ya. Pelajaran seumur. Saya pun sebagai pendeta, ya. Saya, Pak Heru, Pak Jetro, dan semua hamba-hamba Tuhan yang lain, ya. Kita juga belum selesai belajarnya. Belum. Kita belum selesai. Kita masih sedang belajar. Kita masih sedang dimuridkan, ya. Kita dimuridkan dan memuridkan. Nah, waktu kita mengerti, ya, ini baptisan ini ya, kita nggak bisa pisahkan dengan pemuritan yang panjang ini. Jadi jangan cepat puas ya, dengan pengajaran, saudara khotbah sekali atau saya khotbah sekali, atau saudara mendengar khotbah sekali, saudara mendengar satu seminar, gitu ya, satu speak, gitu dan sebagainya kan. Terus kemudian kita rasa kita sudah dimuridkan, oh belum, saya belum, masih panjang sekali. Gitu. Kalau kita menolak
pemuritan yang panjang. Saya pikir kita nggak mengerti liturgi baptisan. Nah ini rada paradoks ya. Baptisannya memang sekali, bukan terus ulang setiap minggu baptis lagi. Memang tidak, saya. Tapi kalau kita percaya baptisannya sekali, baptisannya memang sekali. Setelah itu apa, saya? Setelah itu seumur hidup dimuridkan di dalam Kristus. Dimuridkan oleh Kristus ya, melalui orang-orang yang sudah mengikut Kristus terlebih dahulu. Jadi ada kaitan nggak terpisahkan saya di sini antara baptisan dan pemuritan terus-menerus ya. Gereja yang nggak melaksanakan pemuritan terus-menerus ya, itu nggak mengerti liturgi baptisan. Itu gereja yang nggak mengerti baptisan. Gereja boleh saja menjalankan baptisan ya, boleh saja menjalankan baptisan. Tapi kalau nggak dikaitkan dengan pemuritan seumur hidup, ya gereja itu, saya kira gereja itu nggak mengerti baptisan sebetulnya. Karena nggak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 28 ini. Sekali lagi ya, kita baca sekali lagi ya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu. Saya ingin bisa mengatakan seperti Paulus ya, waktu dia berpisah dengan penatua di Efesus. Segala sesuatu yang saya perlu ngomong, saya sudah katakan kepadamu. Nggak ada yang saya tahan. Saya rindu sekali saya bisa mengatakan kalimat seperti itu ya. Tapi saya nggak berani terus terang saya. Karena apa? Karena masih begitu banyak firman Tuhan yang masih harus dibahas gitu. Takaran kita ini terbatas ya memang ya. Ya. Kalau kita masih dikasih kesempatan melayani, ya bicarakan terus firman Tuhan, segala kelimpahannya itu jangan ditahan. Paulus waktu pisah dengan penatua Efesus dia mengatakan ya, semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan kepadamu. Berarti Paulus nggak menahan, nggak menutup-nutupin ya, nggak kayak orang yang belajar kungfu ya, dia mengerti 99 jurus. Dia ngajarin sama muridnya paling mentok cuma 98 jurus ya. Jurus terakhir ya mesti disimpan ya. Jurus skidu atau apalah nggak tahu lah ya, itu mesti disimpan bagi dirinya sendiri sehingga bagaimanapun muridnya nggak mungkin bisa mengalahkan dia karena dia adalah the shifu, dia adalah yang the master gitu ya, tetap harus ada menang satu jurus. Ini kebudayaan yang jelek sekali ya, kebudayaan orang insecure gitu. Tapi sudah melihat hamba-hamba Tuhan ya, yang dicatat dalam kitab suci ya, tidak demikian tidak. Dia nggak simpen rahasia teologi apa kelihatan masih ada satu doktrin yang saya melampaui mereka semua, yang mereka nggak ngerti karena apa? Karena saya nggak pernah share. Oh itu bukan Paulus ya, bukan itu. Itu bukan hamba-hamba Tuhan yang dicatat dalam Alkitab gitu. Hamba-hamba Tuhan dicatat dalam Alkitab mereka dengan tekun ya memberitakan firman Tuhan di dalam segala kelimpahannya. Hopefully ini cerita dari Gary Kelapa Gading ya. Saya boleh pergi ya, saudara pun juga boleh pergi. Suatu saat kita akan meninggal anyway gitu. Tapi harap ini menjadi satu gereja yang diberkati Tuhan, yang dikasih Tuhan, di mana Tuhan terus menyatakan kelimpahan firman-Nya, regardless siapapun yang mengkhotbahkannya gitu. Itu nggak terlalu penting Yang penting itu kelimpahan firman Tuhan yang terus diberitakan itu ya, yang kita mesti minta kepada Tuhan. Sekali lagi ya, pemuritan seumur hidup. Belajar firman Tuhan seumur hidup. Lalu sekali lagi tentang otoritas universal ini ya. Kuasa yang universal. Berarti ini juga bicara tentang misi yang universal. Kuasa universal. Gak bisa misinya misi lokal. Gak cocok itu sudah. Saya bicara di dalam ini ya, persiapan pelayanan di Eropa. Saya bicara dengan pengurus di sana saya mengatakan, oke, kita ini memang orang Indonesia, betul. Tapi kalau kita hatinya hanya cuma untuk menjangkau orang Indonesia, kita nggak mengerti universal mission-nya Yesus. Saya baca ya sekali di sini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bukan karena itu pergilah, jadikanlah orang-orang Galilea. Galilea saja loh ya, jangan pergi ke tempat-tempat lain. Oh bukan, bukan. Jadikanlah semua orang Indonesia saja. Jangan keluar dari orang Indonesia. Pokoknya Indonesia. Oh tidak, tidak. Itu bukan universal mission namanya. Kalau kita mengerti universal authority, kalau kita mengerti kuasa universal, misinya juga universal. Oke, di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak orang imigran. Nggak apa-apa juga sih. Tapi hati kita ya, itu mesti terbuka untuk semua orang gitu. Nggak bisa cuma 1-2 jenis orang saja gitu. Orang yang suka makan sehingga bisa diajak makan bareng gitu. Nggak bisa, nggak bisa.
Yang nggak terlalu suka makan pun juga kita mesti jangkau. Orang dari ras apapun ya, orang dari suku apapun, ini against racism, ya. Ini melawan rasisme ya, nggak ada tempatnya itu. Universal mission dan rasisme itu sangat gak nyambung. Saudara kalau mendengar berita-berita ya di luar negeri, ada gereja yang masih sudah bergumul sama urusan rasisme, masih juga bergumul. Bagaimana ya? Ini gereja yang mengenal Kristus atau tidak sih sebetulnya? Ini gereja yang di dalamnya itu Yesus Kristus atau Yesus yang lain atau Yesus kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, atau kulit apa sih sebetulnya gitu. Gak jelas sama sekali ini gambaran eklesiologi seperti ini. Katanya percaya Yesus Kristus. Tapi terlalu peka dengan urusan suku, dengan urusan warna kulit, ya, dengan urusan ras, dengan urusan tingkat sosial. Ya. Ini kayaknya orang kaya, ini kurang kaya, dan sebagainya. Kalau ini orang penting, ini ada jabatan, ini gak ada jabatan, ini orang biasa, ini karyawan saja, dan sebagainya. Katanya kenal Yesus Kristus. Kalau kenal Yesus Kristus, kalau sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, kita percaya kuasanya itu universal, maka misinya juga harusnya universal. It's just correct, misinya universal. Karena kuasanya universal. Kalau seandainya Yesus kuasanya cuma teritorial, seandainya kuasanya dia cuma di Nazaret, atau di Galilea, atau di Yerusalem, apapun nilai, atau Kelapa Gading gitu misalnya, ya sudah, kita penginjilannya Kelapa Gading saja gitu loh. Kenapa? Ya karena kuasanya cuma terbatas Kelapa Gading kok. Begitu keluar radius Kelapa Gading sudah nggak ada lagi kuasa. Ya sudah dong, kalau gitu misinya Kelapa Gading, selesai. Tapi bukan itu. Bukan. Kuasanya ini universal di sorga dan di bumi. Ini kuasa universal. Maka jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Ini melawan story misi yang sempit, misi yang pilih-pilih, ya. Misi yang katanya misi, tapi pilih-pilih orang yang dijangkau, orang yang dipilih-pilih. Kelompok tertentu, ya, kelompok yang lain, oh nggak menarik, saya nggak tertarik jangkau orang ini. Katanya percaya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus yang mana, saudara? Hati-hati ya, saudara. Waktu gereja kita makin lama makin jadi homogenes, itu bahaya, saudara. Bahaya. Homogenis apapun. Kalau kita di dalam satu kelompok kecil, kita sudah saking akrab ya, sampai orang baru nggak bisa masuk lagi. Karena kalau orang baru masuk, kita jadi terganggu keintimannya gitu ya. Ada alien masuk gitu. Saudara bilang ada alien masuk, mungkin saudara yang monster. Monster nggak bisa ketemu sama alien. Film ini sudah outdated lah ini ya. Monster nggak bisa get along sama alien memang gitu. Ya. Tapi kita sendiri kan juga alien ya sebetulnya. Kita sendiri kan juga orang asing yang diterima di dalam Kristus. Apa kita lupa, Soe? Hati-hati ya dengan keintiman yang eksklusif yang nggak ada di Alkitab. Hati-hati dan perkumpulan orang-orang tertentu yang sudah nyambung banget sampai orang baru masuk nggak bisa masuk lagi. Karena mereka helpless, nggak tahu mesti ngomong sama siapa. Hati-hati, Soe. Itu bukan liturgi baptisan yang kita percaya. Bukan. Itu liturgi asing, nggak tahu liturgi dari mana. Ayat ini juga mengatakan atau menjanjikan motif Immanuel ya. Ini menarik seperti kita sudah pernah khotbahkan, saya pernah khotbahkan ini di lansia ya. Pengulangan untuk ini apa saudara-saudara yang di lansia. Tapi Matius ini dibuka dengan Immanuel kan ya. Dan ditutup dengan Immanuel. Ketahuilah aku menyertai kamu ya. I am with you. Itu Immanuel, saya. Kristus adalah Allah yang sejati. Allah menyertai kita. Ada motif Immanuel. Artie Franz mengatakan hati-hati ya, kita jangan salah mengerti istilah ini dianggap seperti kayak cozy reassurance. Cozy reassurance. Tahu ya, saya. Ini seperti kayak satu jaminan yang bikin kamu seperti kayak ya, wah Tuhan beserta kita ya. Oke, saya happy, saya bisa duduk di sofa, minum kopi dan sebagainya. Terus mengatakan Tuhan beserta kita. Bukan itu, bukan. Bukan this kind of cozy reassurance ini, bukan. Orang yang disertai Tuhan bisa saja dia menderita, dianiaya karena dia memberitakan Injil. Bisa saja dia mengkhotbahkan kebenaran dan karena itu dia harus kehilangan posisinya. Bukan that kind of cozy reassurance yang nyaman, ya, convenient, apapun istilahnya lah, bukan itu. Tapi
Ini adalah a necessary equipment for mission. Penyertaan ini, ini adalah perlengkapan, ya. Ini adalah pembekalan yang dilakukan oleh Tuhan supaya kita itu boleh bermisi. Karena tanpa ini kita nggak mungkin ada kekuatan untuk bermisi. Orang yang bermisi itulah, yang boleh percaya bahwa Yesus menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya pikir poin ini juga sudah sering dibahas ya. Saya sendiri pernah beberapa kali mendengar dari pendeta Stephen Tong. Harusnya saudara juga bukan pertama kali mendengar poin ini. Sekali lagi ya, janji penyertaan Tuhan ini nggak bisa tidak. Kita mesti mengaitkan dengan the Great Commission itself. Kita mengaitkannya dengan misi. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, keamanan kita, ya kita diluputkan dari bahaya, nggak kena COVID lah, yang lain mati, saya nggak mati, dan sebagainya. Bukan, itu nggak ada urusannya dengan Matius 28. Matius 28 menjanjikan penyertaan senantiasa sampai kepada akhir zaman bagi orang yang memuridkan. Bagi mereka yang memuridkan. Bagi gereja yang menjalankan pemuridan. 1 Korintus 12 ayat 13 ya tadi yang kita baca. Sebetulnya poinnya mirip sekali ya. Seperti dikatakan dalam Matius, jadikan semua bangsa muridku. Maka di dalam 1 Korintus 12 dikatakan ya semua, baik itu Yahudi atau Yunani, Buddha, orang merdeka, kita bisa tambah listnya. Kaya, miskin, terpelajar, sederhana ya. Atau ras apapun. Kita meskipun berbeda-beda, beraneka ragam, kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Saudara, gereja ini adalah gereja yang diberkati, ya bukan karena kita kehilangan perbedaan, bukan ya saya, mungkin kehilangan perbedaan. Itu kita menyangkali namanya. Tapi gereja kita ini akan menjadi gereja yang diberkati kalau kita, meskipun kita berbeda, tapi kita bisa menghayati apa artinya kita ini satu tubuh. Gereja yang bisa menghidupi narasi satu tubuh meskipun berbeda-beda. Itulah gereja yang mengerti liturgi baptisan. Karena baptisan di sini dikaitkan dengan kesatuan tubuh meskipun banyak anggota. Peter Leithart mengatakan ini ya, ini baptisan ini seperti kayak mendirikan satu polis ya, satu negara ya, negara sorga gitu, heavenly citizenship atau apapun, polis ya. Lalu dia mengatakan ini penciptaan seperti ini so awesome ya, awesome itu. Kita ini harusnya kagum ya, amazed. Yaitu karena apa sih? Karena Allah, ya, saya kutip bahasa Inggrisnya saja. Oh, that God can throw down nations and plant new ones with a few drops of water. Sudah pernah pikirkan ini nggak ya? Allah itu seperti kayak membuang bangsa-bangsa nganggap nggak penting mau kerajaan apapun ya, yang semaju apapun, first world country atau second world atau third world, nggak penting lah itu ya semuanya, seperti kayak di throw down saja. Dan Tuhan memulai bangsa yang baru. Dengan apa sih? Hanya dengan beberapa tetes air. Sekali lagi ya, saya baca ya. That God can throw down nations and plant new ones with a few drops of water. Coba lihat bagaimana cara Tuhan kerja. Tuhan bukan mendirikan bangsa dengan bawa 10.000 pasukan malaikat atau apa gitu ya. Semuanya akan ketakutan. Bajunya berkilau-kilau, semuanya jadi buta karena nggak tahan cahaya. Bukan. Kita nggak melihat teologi triumfalisme itu. Tidak. With a few drops of water. Apa sih artinya air gitu ya? Air tercurah ya sudah tercurah begitu saja tuh nggak terlalu penting untuk kita air. Gampang sekali ini air kita dapatnya di mana saja. Kenapa Tuhan kok justru pakai air ya di dalam hal ini ya? Barang yang memang esensial tapi rada murahan ini gitu. Kenapa Tuhan pakai air ya? Kenapa Tuhan nggak pakai apalah merkuri, nggak tahu lah saya apa atau emas cair gitu misalnya ya? Emas yang dicairkan, panas sih nggak bisa lah ya ditaruh di anak kecil bisa gosong mukanya. Tapi kenapa nggak pakai bahan-bahan yang mahal itu gitu ya? Logam mulia itu. Kenapa pakai air? Precisely. Sudah melihat di sini ada teologi salib. Tuhan nggak bekerja dengan cara kemuliaan manusia sekali lagi ya. Tuhan nggak bekerja dengan cara kemuliaan dunia ini, tidak gitu. Kuasanya yang besar itu ya di sorga dan di bumi bukan jangan dibayangkan dengan cara kita membayangkan kuasa di dunia ini. Kita bisa kecewa, kita bisa bilang lo cuma gitu toh gitu.
Ya, saudara bisa bayangkan ya, orang kalau mau masuk ke dalam inilah tukar paspor atau apa gitu ya misalnya. Saudara bisa bayangkan berapa rumit ya ini ya prosesnya. Mesti nyanyi lagu kebangsaan, ditanya pertanyaan ini dan itu gitu mungkin ya. Masih ada ya banyak lah saudara ritualnya gitu ya. Tapi Tuhan mendirikan bangsa atau umat pilihannya with just a few drops of water gitu. Seperti kayak kok kurang elegan ya. Kurang keren gitu loh. Kayak gimana ya? Kok cuma pakai air doang? Nggak ada apa-apanya ya. Kurang nggak ada, nggak kelihatan kayak mewah atau bagaimana. Ya memang, karena Tuhan bukan Tuhan kemewahan, bukan kok. Tuhan itu adalah Tuhan orang-orang yang sederhana. Kalau kita kesulitan, saya dengan cerita ini, ya, again, ya, meskipun ini bukan Alkitab ya, tapi saya pikir Peter Leithart mengatakan dengan baik. Kalau kita kesulitan dengan narasi ini, mungkin kita nggak ngerti apa itu liturgi baptisan sebetulnya. Lalu gereja sibuk bukan dengan a few drops of water, tapi dengan kemuliaan-kemuliaan duniawi. Dengan emas cair, dengan perak cair, dan seterusnya. Gak cocok saya sama liturgi baptisan. Gak cocok. Narasinya narasi asing ya untuk Alkitab. Priesthood ini saya, ini imamat yang raja ini terbuka bagi semua orang ya. James Smith mengatakan ini terbuka to a despised and rejected class, a marginalized people. Perhatikan saya, ini klub di dalam dunia ini ya, yang sangat elitis, komunitas elitis. Saudara saya berdoa, Kelapa Gading jangan sampai menjadi komunitas elitis ya saya. Itu gak cocok dengan liturgi baptisan. Liturgi baptisan itu dibuka to the despised, rejected, marginalized people, seperti saudara dan saya. Tapi kalau gereja ini makin lama makin jadi gereja yang elit gitu ya. Gereja yang IQ orang bisa di atas 130 minimum gitu, karena kalau nggak bisa ngerti khotbahnya ya, khotbahnya pun juga khotbah elit gitu. Jadi orang yang mengerti juga masih adalah orang elit gitu misalnya ya. Terus kita jadi terhibur. Oh, ini gereja reform yang isinya orang-orang pinter. Itu bukan good news, itu bad news namanya. Berarti kita gagal menjadi gereja. Any kind of elitism, elitism apapun, ya, itu nggak cocok dengan liturgi baptisan. Liturgi baptisan itu terbuka untuk semua, especially to the despised, rejected, marginalized people. Kita itu di dalam posisi ini loh, saya, dan Yesus embrace kita. Kita ini adalah orang-orang kusta itu. Yang Yesus mencari kita, yang dicari oleh Yesus. Kok nggak sadar gitu ya? Sekarang kita jijik sama orang kusta yang lain. Sekarang kita jijik sama orang-orang yang dianggap asing. Lupa ya saya, kita sendiri kusta dan asing. Lupa. Liturgi apa yang membentuk kehidupan saudara? Liturgi baptisan atau liturgi yang lain? Heidelberg Katekismus ya mengatakan kenapa kita membaptis anak-anak kecil juga gitu. Kenapa? Tadi Pak Heru mengatakan ini ada kaitan dengan covenant ya. Indeed, ada kaitan dengan perjanjian. Ini umat perjanjian. Saya baca ya, saya kalimat di dalam Heidelberg di dalam bahasa Inggris. Pertanyaan ke-74 ya. Dan dijawab seperti ini. Kenapa kita mesti membaptis anak-anak? Bukan orang dewasa. Dijawab, infants as well as adults are included in God's covenant and people. Jadi bukan cuma orang dewasa, anak-anak juga, bahkan bayi-bayi itu termasuk di dalam perjanjian dengan Allah. Ini termasuk di dalam umat Allah. And they, no less than adults, are promised deliverance from sin through Christ's blood and the Holy Spirit who produces faith. Therefore, by baptism, the sign of the covenant, they too should be incorporated into the Christian church and distinguished from the children of unbelievers. This was done in the Old Testament by circumcision, which was replaced in the New Testament by baptism. Ya, Heidelberg mengatakan, ya di dalam perjanjian lama, lihatlah ada sunat kan ya. Nah sunat sekarang sudah di-replace, digantikan dalam perjanjian baru dengan baptisan. Tapi sebetulnya sama, liturginya sama, message-nya sama, pesannya sama. Yaitu apa? Inclusion untuk masuk kepada God's people, God's covenant. Ya. Ini perjanjian dengan Allah. Anugerah itu mendahului respons manusia. Dan perhatikan di sini ya, anak-anak daripada orang percaya itu seharusnya dibedakan daripada
orang-orang yang tidak percaya. Ini bukan karena kita mau menghayati holier than thou attitude, bukan saya, jangan salah mengerti, bukan ke sana maksudnya. Tapi menjadi satu kesaksian nih, anak-anak orang percaya itu diserahkan kepada Tuhan ya, untuk dibaptiskan di dalam nama Tritunggal. Lalu kita berjanji sebagai orang tua ya, kita mau mendidik mereka untuk mengenal jalan Tuhan. Bukan cuma itu saya, bukan cuma orang tuanya, tapi the whole congregation sebetulnya ya. Saudara juga ikut berbagian loh di dalam pertumbuhan daripada anak-anak yang tadi kita saksikan waktu dibaptis ya. 5 anak itu tadi saya, kita semua berbagian, bukan cuma orang tua mereka. Kenapa saya? Ya karena kita ini umat Allah yang satu kan. Ini God's covenant, God's people. Kita nggak bisa bilang, oh itu kan anak-anak Pak Heru gitu misalnya. Ya urusan Pak Heru dong, apalagi dia pendeta. Ya sudahlah gitu. Kita semua gitu, kita ya. Saudara juga berbagian dalam anak-anak saya, meskipun kita jarang ketemu ya, betul sih. Anak saya nggak tinggal di Jakarta. Tapi kita sebagai ini sih, sebagai umat ya, umat yang percaya. Gitu. Kita saling berbagian di dalam kehidupan ya anggota tubuh Kristus ini. Calvin mengatakan baptisan ini adalah token dari union with Christ, ya. Sign, tanda union with Christ. Kita bukan hanya engrafted into the death and life of Christ, bukan hanya dicangkokkan gitu ya, dipersatukan gitu dengan kematian dan kehidupan Kristus, itu saya pasti gitu. Tapi kita juga dipersatukan dengan Kristus sehingga kita ini boleh menjadi pewaris, ya, sharers, orang-orang yang berbagian di dalam semua berkat manfaat yang ada pada Kristus. Anak-anak itu dibaptis, ya. Itu menyatakan atau melambangkan Roh Kudus turun ke atas, ya. Juga melambangkan darah Kristus yang dipercikkan, ya. Sehingga berbagian di dalam Kristus dan segala yang ada pada Kristus, ya. Itu diberikan juga bagi anak-anak ini. Alangkah indahnya ya, alangkah indahnya janji ini. Janji sudah diberikan oleh Tuhan. Nah sekarang kita ya sebagai jemaat, termasuk juga para orang tua, bagaimana sih kita menyatakan ya, bagaimana kita menghidupi, mempercayai janji ini terjadi di dalam diri anak-anak yang dibaptis itu tadi gitu. Sehingga ini bukan menjadi ritual kosong. Tadi Pak Heru mengatakan jangan salah mengerti ya. Terus kemudian dibaptis seolah seperti ada sesuatu yang magical terjadi. Oh ini pasti akan percaya, pasti akan ke surga dan sebagainya. Betul saya kalimat itu. Kita jangan berpikir ceroboh seperti itu. Saya bukan mengatakan memang tergantung pada kita, ya memang bukan bergantung kepada kita. Bergantung kepada anugerah Tuhan, betul. Tapi saudara dan saya ini bertanggung jawab untuk berbagian di dalam memperkenalkan jalan Tuhan kepada anak-anak yang tadi dibaptis. Termasuk kalau mereka menyeleweng. Termasuk kalau mereka keliru, ya saudara juga berbagian untuk menegur. Orang-orang tua jangan overprotective ya dengan anak-anaknya. Saudara kalau anak saudara ditegur oleh guru sekolah minggu, ya saudara marah. Saudara nggak mengerti liturgi baptisan berarti. Ya kita bisa sensitif, ini anak saya kok dimarah-marahin sama orang tua yang lain ya. Dia ini urusannya apa ya dengan anak saya? Terus kita marah gitu. Itu orang tua yang memberhalakan anaknya. Dia nggak sadar bahwa di dalam liturgi baptisan, kita ini saling mendidik satu dengan yang lain. Bukan cuma saudara yang adalah orang tuanya yang berhak untuk mendidik anak-anak saudara. Kalau kita bilang kita one big family, maka kita saling mendidik satu dengan yang lain. Ya tentu kalau marahnya keterlaluan si saudara bisa, kok lu marah sampai pukul kayak ya ini salah. Kita nggak bicara inilah saya. Kita bicara teguran yang wajar. Tapi kita kadang-kadang sebagai orang tua kita bisa sensitif. Bener nggak sih kita ini mengakui one big family ini cerita bener atau omong kosong sih sebetulnya? Kalau kita bilang ini bukan omong kosong ya mari kita menghidupinya. One big family. Ya, ini anak-anak yang dipercayakan di dalam ya gereja lokal ini, GRI Kelapa Gading. Mari kita berbagian di dalam kehidupan pertumbuhan mereka. Di dalam baptisan kita juga percaya ini ada pledge of allegiance ya, ada janji setia. Covenantal promise ya, ini janji perjanjian, janji covenantal. Tadi kita mengatakan kita ini satu family ya. Sehingga kita
mengundang di dalam baptisan ini, saya bukan cuma orang tuanya, bukan cuma apa ini namanya, kalau bahasa Inggris apa ya, godfather atau apa ya namanya, ya orang tua angkatnya gitu ya, orang tua rohani. Bukan hanya mereka saya, tapi seluruh jemaat terimalah ya, anak-anak ini terimalah. Ini sekarang anggota keluarga kita, terimalah mereka semua. Kita bagian dalam kehidupan mereka juga akan masuk ke dalam kehidupan kita. Mereka yang dibaptis itu adalah anggota keluarga kita. Efesus 2 ayat 19 mengatakan, bukan lagi orang asing dan datang. Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara mengerti nggak ini ayat ini ya? Kalau ada orang yang berhasil masuk ini di dunia, liturgi dunia ya, berhasil masuk satu klub elit apa gitu, wah begitu diterima, wah ada celebration-nya, mungkin dipeluk ya, mungkin ada acara pengguntingan pita or whatever lah, saya nggak tahu gitu ya, terus ada mungkin speech atau apa, wah bisa ramai sekali gitu ya, wah ini bisa masuk anggota klub elit ini, tadinya orang asing luar ya, pas-pasan tapi ternyata berhasil diterima, wah luar biasa gitu. Tapi itu di dunia saya. Kita kalau di gereja, saya nggak bisa melakukan bahkan lebih daripada ini. Ada orang dibaptis ya biasa-biasa saja gitu ya. Nggak ada welcoming, nggak ada hospitality, nggak ada pelukan, nggak ada apa. Saya bukan bicara pelukan literal ya, ntar salah mengerti lagi gitu. Ini pendetanya melawan prokes COVID, bukan saya. Saya nggak bicara pelukan literal di sini. Gestur memeluk ya, gestur memeluk, gestur welcoming ya. Gestur menyambut ya, engkau sekarang bagian daripada keluarga kami. Bagian ini kalau nggak ada, saya, kita even worse daripada klub dunia yang nggak jelas itu tadi gitu. Kita even worse daripada klub-klub yang ada di dalam dunia, yang bisa ada acara welcoming tapi kita sendiri nggak ada. Ya, mari kita merenungkan ya, apa artinya baptisan ini di dalam kehidupan orang percaya. Mungkin poin terakhir yaitu tadi seperti ini ya, diucapkan oleh pendeta Heru ya, nggak bisa diucapkan sih dari anak-anak, mungkin belum bisa ya, tapi kita orang tua kita mewakili. Kalau di dalam baptisan dewasa, certainly saya ini diucapkan juga ya. Ada kaitan antara berjanji setia dan penolakan, renunciations. Tadi kan saudara membaca ini ya. Apakah saudara berjanji untuk memegang teguh iman kepercayaan dan menolak segala penyelewengan baik kepada kepercayaan lain, ideologi-ideologi lain, agama lain, atau segala ajaran dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran iman, kepercayaan yang murni seperti yang kita terima dari kitab suci. Betul kan? Saudara ditanya kalimat itu kan? Apa artinya janji setia? Janji setia itu ada dimensi penolakan. Kita nggak bisa setia kepada yang satu, tapi setia juga kepada yang lain. Saudara nggak bisa setia kepada Allah dan sekaligus juga setia kepada Mammon. Nggak ada itu. Saudara nggak bisa, saudara terikat kepada Kristus, tapi terikat juga kepada pelacur. Nggak bisa itu, saudara nggak bisa. Saudara terikat kepada uang, saudara terikat kepada popularitas, saudara terikat kepada cerita sukses menurut dunia ini. Itu bukan pengikut Kristus ya, bukan. Itu pengkhianat namanya. Kalau kita mengerti liturgi baptisan, ya, kalau saudara sungguh-sungguh mengerti liturgi baptisan, ada pledge of allegiance dan saudara renounce itu, saudara saudara menyangkal, saudara membuang itu. Saya berjanji akan setia mengikuti Tuhan Yesus dan menaati firman-Nya. Di Book of Common Prayer saya juga mirip ya, saya mirip seperti yang ada di dalam pertanyaan di dalam liturgi kita. Ada pertanyaan seperti ini, saya. Do you renounce Satan and all the spiritual forces of wickedness that rebel against God? Apakah engkau membuang setan, ya? Semua kekuatan-kekuatan spiritual yang wicked, yang jahat itu ya, yang melawan Allah. Apakah kamu renounce? Lalu dijawab, I renounce them. Jawabannya adalah, I renounce them. Di dalam ya itu ada tidak terhadap yang lain. Kita nggak bisa cuma ya terhadap sesuatu secara positif, tapi nggak ada tidaknya. Nggak bisa, itu nggak bisa. Do you renounce all sinful desires that draw you from the love of God? Jawaban, I renounce them. Apakah engkau menyangkal, apakah engkau membuang, apakah engkau menyampahkan keinginan-keinginan berdosa yang berusaha menarik engkau, menjauhkan engkau dari kasih kepada Allah? Jawabannya adalah, iya, aku membuang itu.
Apakah kita bisa mengatakan kalimat ini sebagai gereja? Bukan cuma yang dibaptis ya, yang dibaptis pasti, orang tuanya iya, tapi saudara dan saya, kita bisa nggak saya mengaminkan kalimat ini? Iya, saya mau membuang itu. Karena apa? Karena saya sudah berjanji, saya mau setia kepada Yesus Kristus dan hanya kepada Yesus Kristus saja. Kiranya liturgi baptisan ini sudah hidup di dalam kehidupan kita ya, bukan cuma pada saat ya 6 bulan sekali seperti sekarang. Karena kita cuma bisa 6 bulan sekali, paling banyak itu. Tapi kita harap cerita ya narasi baptisan ini boleh kita hidupi ya, dengan semua aspeknya, dengan semua dimensinya. Tadi kita sudah renungkan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk jam 2. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dan tolong supaya kami bisa menghidupi keindahan elemen-elemen yang ada di dalam liturgi ini, sehingga kami juga bisa dibentuk ya melainnya di dalam keseharian kami, bukan hanya pada hari Minggu saja Tuhan, tapi di dalam keseluruhan kehidupan kami juga melihat bagaimana Tuhan juga memberkati kami melalui kehadiran liturgi-liturgi ini di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan kepada kami cerita, kisah untuk kami hidupi. Tuhan memberikan kepada kami Yesus Kristus, dan kami ingin kehidupan kami ini boleh terus dikuduskan, disempurnakan, semakin berbagian di dalam kehidupan Kristus. Terima kasih, sekali lagi kami boleh menyaksikan anak-anak dan orang tua yang sudah menyerahkan anak-anak mereka untuk dibaptis. Mereka bukan hanya keluarga daripada orang tua yang, tapi mereka juga adalah keluarga kami semua. Kami yang berbeda-beda, kami dipersatukan di dalam satu tubuh-Mu yang kudus itu. Tolong Tuhan supaya kami ini bisa menghayati apa artinya. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.